Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, untuk PowerPoint-nya sudah bisa terbaca dan terlihat. Sudah bisa terlihat ya. Baik, materi kita pada pertemuan yang 7 Desember ini tentang kesehatan kerja. Mana kesehatan kerja ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan standarisasi di dalam lingkungan tempat kita bekerja, ya. Di mana pada pertemuan-pertemuan terkait dari sisi mengatasnamakan kesehatan kerja, ya, bahwasannya tujuan daripada kesehatan kerja itu untuk mempertahankan, meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial setingginya bagi semua kerja, ya. Kemudian untuk pencegahan terjadinya gangguan kesehatan di antara pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerjaan. Ya, kemudian juga untuk perlindungan pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan kita, serta juga penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kapabilitasnya. Jadi, kesehatan kerja ini dijamin, makanya kita dalam di lingkungan pekerjaan kita harus melaksanakan standar-standar ataupun prosedur-prosedur di dalam menjalankan suatu pekerjaan di tempat kita di mana kita berada. Ya, pada dasarnya kita manusia itu mempunyai suatu pekerjaan, ya, dan sebagian besar situasi bekerjanya itu bisa sangat ada yang berisiko kecil, sedang, dan juga ada berisiko besar, ya. Nah, akibat-akibat dari kita bekerja itu juga dapat menimbulkan penyakit akibat kerja. Tapi penyakit akibat kerja ini tidak langsung kita terima pada saat kita bekerja, tapi nanti pada 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang setelah kita selesai bekerja, ya, pasca bekerja, pasca ibaratnya pensiun gitu ya. Jadi sebelum misalnya itu terjadi penyakit akibat kerja itu, maka kita harus lakukan pencegahan-pencegahan dari dini, ya, misalnya melaksanakan prosedur bagaimana di dalam lingkungan pekerjaan kita, misalnya harus menggunakan alat pelindung diri APD, kemudian menjalankan standarisasi dalam hal pelaksanaan di tempat lingkungan kita bekerja, ya. Fokus dari utama kesehatan kerja ada 3 tujuannya, ya. Pertama itu pemeliharaan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Kemudian kedua, perbaikan dari kondisi lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif, ya. Ketiga adalah pengembangan organisasi kerja dan budaya kerja itu ke arah yang lebih baik, ya, meningkatkan produktivitas, ya, dari perusahaan. Nah, kita berpikir dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja itu tentunya untuk apa? Untuk menghindari risiko kita sakit, risiko kita celaka dengan pendekatan yang ilmiah dan juga praktis dan sistematik, ya. Dengan kita menyampaikan dari sisi regulasi, peraturan, dan juga
yang lainnya ya. Nah, dalam hal kita untuk lebih memahami penyebab dan terjadinya suatu eh, kecelakaan ataupun sakit, ya maka kita perlu memahami potensi dari bahaya atau hazard yang ada di lingkungan tempat kita bekerja. Jadi kita perlu identifikasinya, mengenali potensi bahayanya, kemudian dari sisi keberadaannya, jenisnya, kemudian pola interaksinya. Nah, itu harus kita pahami ya. Makanya kita di lingkungan kerja tempat kita bekerja nantinya harus kita lihat lingkungan sekitar kita. Kemudian setelah itu kita lakukan penilaian, asesmen ya, akibat bagaimana bahaya itu tidak dapat menyebabkan risiko atau resiko sakit ataupun resiko celaka ya. Jadi tentu kita melakukan suatu kontrol ya untuk mengatasinya. Nah, penyakit terkait kerja ya, ini biasanya ya penyakit yang timbul akibat pekerjaan itu terpajan terhadap dari sisi bahan ataupun kondisi yang membahayakan kita dalam proses suatu pekerjaan, dari lingkungan tempat kita bekerja, kondisi kita bekerja itu menjadi faktor utama ya dari eh, penyebab penyakit akibat kerja. Biasanya penyakit akibat kerja ini disebabkan oleh misalnya alat kerja, kemudian bahan kerja, proses kerja, lingkungan kerja. Nah, makanya alat kerja kita ini udah sesuai dengan standar belum? Misalnya yang kita gunakan kalau kita misalnya berada di suatu lingkungan pekerjaan, misalnya di pabrik, di mana lagi di perusahaan atau di tempat lapangan tempat kita bekerja, bahan kerja kita, proses kerja kita ya. Jadi memang harus benar-benar standar sehingga menghindari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dari penyakit itu dapat terjadi ada melalui dari 4 cara ya. Ada pekerjaan yang langsung yang menyebabkan penyakit ya. Misalnya kita tiba-tiba keracunan nih, misalnya keracunan timah hitam, ini terjadi pada pekerja di pabrik aki misalnya. Kemudian asbestosis, nah ini pekerja yang terpajan dengan debu ya. Kemudian ada kedua pekerjaan yang mencetuskan terjadinya penyakit, misalnya asma ya akibat kita kerja. Nah, penyebab asma biasanya latar belakangnya dari sisi genetik, gas dan uap yang bersifat dari sisi seperti adanya bersifat sensitizer ya di tempat kita bekerja ya. Jadi kita memang harus lebih memahami kondisi tempat kita bekerja. Kemudian ada pekerjaan memperberat penyakit ya yang sudah ada. Misalnya kita hipertensi. Nah, contoh misalnya seorang pilot yang diperberat dengan pekerjaannya atau misalnya pekerja di pabrik roti ya kan. Kemudian dengan ada seragam asmat. Nah, dia masuk ke dalam gudang tepung terigu. Nah, maka pernafasannya tentu akan menjadi lebih sesak misalnya kan gitu. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan yang mempermudah terjadinya penyakit. Ya, misalnya apa? Misalnya karyawan bar. Jadi ada minum alkohol atau petugas anestesi di rumah sakit ya. Bisa juga terjadi karena mudah mendapatkan alat bunuh diri kalau anestesis itu ya, suntik atau apa sebagainya. Jadi lingkungan kerja kita juga tentu mempengaruhi ya, mempengaruhi kondisi kita misalnya terjadi suatu penyakit ataupun terjadi akibat kecelakaan kerja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan silahkan. Sambil itu saya absensi record ya, silahkan dihidupkan videonya untuk layar 1 ya.